Terima kasih Mbak Suci. Halo Fortune People, selamat siang. Ini kita udah masuk jam-jam kritis, tapi saya harap masih bisa bersabar karena sebentar lagi ujiannya akan selesai, karena setelah sesi ini ada sesi satu lagi, kita sudah akan memasuki sesi awarding. Nah, untuk sesi kali ini saya akan memandu, perkenalkan saya Bonardo Maulana, saya editor di Fortune. Dan sesi kali ini saya akan memandu perbincangan yang bertajuk apa yang customer sebenarnya mau sih gitu, atau what customers really want. Kata orang, life begins when you understand what customers want. Hidup dimulai ketika kita memahami apa sebenarnya yang customer mau gitu. Tapi jujur saja kita sering terjebak dalam perdebatan yang melelahkan. Mana yang lebih baik, kanal konvensional atau dunia digital. Padahal, izinkan saya mengatakan ini, mau dimanapun Anda berjualan, kuncinya cuma satu, yaitu menjadi relevan. Tapi masalahnya kita semua tahu, memahami keinginan manusia itu bukan perkara mudah. Keinginan pelanggan kita itu seperti napas, ia terus berubah, sering kali tidak terucap. Dan terkadang mereka baru menyadarinya setelah mereka merasakannya sendiri. Jadi tantangan bagi kita semua di ruangan ini bukan lagi soal memilih teknologi apa yang paling canggih, melainkan tentang bagaimana kita membaca konteks, bagaimana kita menangkap sinyal-sinyal kecil yang tak terdengar, lalu mengubahnya menjadi sebuah pengalaman yang punya jiwa dan makna bagi mereka. Nah, narasumber pertama kita siang ini bisa kita bilang sebagai sahabat Fortune ya, karena tahun kemarin juga sudah mengisi. Adalah seorang yang berada di kokpit sebuah perusahaan yang mendapat julukan Raja Gadget. Bayangkan penjualan ponsel dan tablet saja itu bisa menyumbang hampir 80% dari total penjualan. Tapi beliau tidak berhenti di situ. Beliau mendengarkan bisikan perubahan gaya hidup kita semua, hingga membawa grup ini berekspansi ke lini aktif lifestyle melalui Eral, bahkan merambah dunia otomotif masa depan lewat Xpeng. Perjalanan karirnya pun sangat inspiratif. Seorang insinyur teknologi pangan lulusan Institut Pertanian Bogor, kemudian mendedikasikan 12 tahun kepemimpinannya sebagai eksekutif di Nokia Mobile Phones Indonesia. Sejak 2012 beliau mengawal transformasi besar-besaran di era jaya dengan tangan dinginnya. Tidak mengherankan jika ia dinobatkan sebagai Fortune Business Person of the Year 2024. Mari kita sambut dengan penuh antusias Deputi CEO Era Jaya Group, Bapak Hasan Aula. Kemudian untuk pembicara kedua, narasumber kita yang kedua, beliau adalah lulusan Universitas Indonesia, dari sebuah jurusan yang lama sekali diasosiasikan dengan dunia laki-laki, yaitu teknik sipil. Bisa dibilang beliau tulen orang Astra karena saya dari awal telah meniti karir di perusahaan konglomerasi ini. Tadi saya bertanya sedikit apakah kalau dari awal masuk Astra itu ada jurusan khusus, tapi beliau bilang nggak ada, insan Astra aja katanya. Pada 1996 sampai 2021 beliau telah mencicip sejumlah posisi di PT Astra Sedaya Finance, mengambil sebagai seorang project manager, lalu kepala departemen dalam urusan manajemen strategis perusahaan, kepala departemen urusan pemasaran, dan berujung executive vice president. Mulai 2021 hingga kini beliau menduduki kursi direksi, tepatnya Chief Marketing Officer di PT Astra Digital Arta atau Astra P. Dan di Astra P ini dia memimpin transformasi strategi pemasaran dan pengelolaan pelanggan demi mempercepat pertumbuhan bisnis dalam ekosistem Astra yang besar itu. Kita berikan aplaus meriah bagi Chief Marketing Officer Astra P, Ibu Reni Futsiyama. Pak Hasan, Bu Reni, apa kabar hari ini? Baik. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sebentar di holding room ya, biar mengalir ya pembicaraan. Karena Bu Reni bilang nggak mau diskusi yang terlalu serius ya Bu ya. Lebih santai, lebih enak.
Oke, pertama saya akan ke bahasan Aula dulu ya. Ya. Karena audiens kita hari ini kan sangat beragam ya, dari berbagai latar belakang dan mungkin ada yang belum tahu juga ekosistem Era Jaya itu seperti apa. Boleh singkat Anda jelaskan, Pak? Boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Era Jaya memang dari dulu dikenalnya adalah perusahaan ponsel ya. Jadi memang kita backgroundnya memang di distribusi dan retail ponsel udah lama banget dari tahun 96. Tahun ini kita 30 tahun persis. Jadi, nah tahun 96 kemudian kita fokusnya setelah IPO 2011 kita fokusnya retail. Jadi dulu kan sangat besar distribusi karena negara Indonesia kan luas sekali. Distribusi salah satu adalah yang memang yang bisa menyampau semua daerah ya. Jadi sekarang kita fokus retail. Kita memang bisnis utamanya di core-nya di ponsel ya sama elektronik. 80% daripada kita punya revenue dari situ. Nah, tapi sejak sebelum COVID sebentar ya sebelumnya kita melakukan transformasi untuk masuk ke industri yang lifestyle. Kita kenapa lifestyle? Karena kita melihat bahwa industri kita ini sebenarnya ponsel itu lifestyle juga. Dan kita melihat lifestyle industri yang akan terus menerus berkembang sangat pesat ke depan. Nah, lifestyle itu macam-macam, bisa lifestyle dari segi life ya. Jadi kita bisa dari segi fashion, lifestyle, sport ya, lifestyle juga. Kemudian kita juga masuk ke food and nourishment, which is F&B dan juga groceries. Kemudian Era Jaya tetap kita fokus di retail, karena retail adalah merupakan salah satu bagaimana kita dekat dengan consumer. Kita bisa tahu apa yang consumer mau. Dan di industri ponsel sendiri kita sudah punya toko mendekati mungkin 2000 ya di seluruh Indonesia 2000. Dan kita punya monobrand kayak iBox ya, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, hampir semua brand industri ponsel kita punya lah ya. Kemudian kita juga punya multi brand namanya Erafone, nama Urban Republic. Kalau Erafone itu adalah multi brand kita, kemudian Urban Republic juga sama, tapi dia memang fokusnya ke gadget ya, lebih ke gadget. Jadi kayak Garmin DJI, IoT, semua dulu IoT, 3 tahun lalu bicara IoT. Jadi IoT adalah Internet of Things, segala sesuatu yang berkonek ke connected device ya, yang bisa dikontrol pakai device. Misalnya contohnya kita dari horden rumah, pintu, semua produk kayak vacuum cleaner semua di-connect pakai device itu IoT. Kemudian ekspansi kita nextnya adalah yang namanya Era Jaya Active Lifestyle. Itu adalah produknya lifestyle dan sport dan fashion di situ. Salah satu brand yang ada di situ banyak sekali. Jadi kalau teman-teman tahu kayak Garmin ya, jam Garmin, DJI itu adalah ada di situ. Kemudian kalau dari segi sepatu, baju kita punya JD Sport. Yang toko retail sport yang lumayan bagus ya yang sudah ada di Indonesia. Kemudian kita ada ASIC, sepatu ASIC, toko sepatu. Kemudian ada juga Under Armour ya, kita udah ada di kita. Dan juga banyak merek sih ada masuk ke kita. Ada terakhir Anta ada di Purina. Anta itu adalah produk sport juga yang baju udah mereknya dari China. Wilson juga, mungkin yang teman-teman main pedal sama tenis tahu Wilson. Kita toko Wilson ada di Era Jaya, jadi itu kita berbuka tahun lalu. Kemudian kita juga di digital, di lifestyle itu ada mobil listrik ya, tadi baru singgung mobil listrik. Jadi kita punya brand namanya Xpeng, Xiaopeng itu adalah salah satu mobil listrik menengah ke atas yang kita udah launching sejak tahun lalu. Kemudian yang satu lagi yang namanya food and nourishment itu adalah di industri F&B dan juga groceries. Nah F&B itu kita ada Paris Baguette, ada Basha Coffee, kita juga ada Wesa Pretzel ya. Kemudian kita juga ada supermarket John's Venture dengan Greenaki. Itu portfolio kita yang sekarang ini yang ada di Era Jaya. Jadi nah di samping itu kita juga punya e-commerce sama CRM yang lumayan lama. Kita punya namanya Era Space. Kita punya member sekarang mungkin mendekati 20 juta Era Space. Kita connect ke semua yang beli di Era Jaya bisa connect ke Era Space dan bisa redeem point di semua channel yang ada di Era Jaya, yaitu kita punya CRM. Jadi kita punya e-commerce namanya eraspace.com, kita juga ada masing-masing brand kayak Erafone, iBox, semua ada .com-nya. Jadi itu adalah kita punya omni channel. Karena kita nggak cukup hanya main offline, kita juga harus untuk make sure kita bisa support apa yang customer mau ya.
Oke, menarik. Tadi Anda sempat singgung tentang pentingnya di retail gitu ya, dan tadi kita sempat ngobrol bahwa pertumbuhan grup per September tahun lalu itu 8%-an ya. Padahal kita lagi apa ya, dibombardir isu bahwa daya beli lesu, melemah dan segala macam gitu. Kira-kira Anda punya bayangan nggak kenapa bisa begitu? Apa yang ada di benak konsumen kita sebenarnya melihat ya setidaknya pertumbuhan September tahun lalu itu, Pak? Ya, memang tahun 2025 tahun yang cukup challenges ya. Semua orang merasa itu tahun sulit. Kita juga ngerasain tahun sulit. Tapi dengan kita lihat bahwa consumer kita lifestyle, jadi produk-produk yang kita jual ini sebenarnya adalah memang sangat ditunggu oleh consumer kita. Contohnya device. Tahun lalu kan AI mulai muncul, orang butuh AI, orang butuh banyak sekali produk-produk dengan teknologi canggih. Jadi kita juga punya produk, demikian juga bisa diterima oleh consumer kita. Kemudian kita punya produk di lifestyle juga. Tahun lalu tuh olahraga sport salah satu segmen yang lumayan berkembang. Jadi itu salah satu juga driver ke kita punya growth. Di samping teknologi mobile phone itu salah satu yang memang continuously orang ganti. Jadi loyalitas juga lumayan tinggi di produk kita. Tetapi di teknologi handphone sendiri, di olahraga sendiri kita juga cukup banyak masuk di industri itu. Jadi produk yang kita launchingkan itu cukup bisa diterima. Jadi itu juga salah satu driver buat kita. Nah, itulah membuat kita masih bisa tumbuh ya. Kemudian kita bisa tetap berkarya dan memang kita kan salah satu banyak muncul produk baru yang kayak besar-besar ya kayak Apple, Samsung ya. Jadi itu salah satu driver buat kita. Dengan peluncuran produk baru kayak iPhone 16 di April 2025. Kemudian yang tadi Oktober iPhone 17 ya. Itu juga driver buat kita. Apakah itu artinya ketika mereka berbelanja itu misalkan gadget gitu, itu mereka jadikan sebagai pelipur lara gitu Pak, obat di tengah kondisi yang begitu? Ya, gadget agak unik. Jadi kalau saya bilang memang karena kebetulan kita kan tokonya modern channel. Modern channel itu segmennya kan menengah ke atas sedikit ya. Jadi somehow consumer kita di menengah ke atas ini juga lumayan, buying power masih cukup kuat lah. Jadi untuk bisa menerima produk yang kita launching. Nah kalau gadget itu sudah merupakan way of life ya. Kalau saya bilang udah nggak bisa kita ketinggalan gadget. Ketinggalan handphone nggak apa-apa, ketinggalan gadget nggak bisa. Karena di situ semua kegiatan bisa dilakukan kan. Jadi orang masih cukup, maksudnya kalau ganti produk baru pasti ganti. Karena itu loyalitas dari konsumen sendiri cukup kuat sih. Baik Pak Hasan, terima kasih. Saya akan beralih ke Bu Reni sebentar ya. Saya juga yakin audiens ini juga belum tahu banyak nih tentang Astra Pay Bu Reni. Saya kira untuk awalnya Ibu Reni mungkin bisa menjelaskan kenapa Astra Pay itu ada dan kenapa dia hadir gitu di tengah ekosistem Astra yang begitu besar gitu. Silakan Bu Reni. Ya, thank you Pak Bona. Menarik juga tadi udah dengar dari Pak Hasan ya Pak, Era Jaya begitu luasnya. Mungkin teman-teman juga kalau Astra mungkin rata-rata sudah tahu lah ya Astra ya. Kan dan paling banyak tahu mengenai Astra apa ya biasanya teman-teman di sini ya? Mobil kali ya, mobil, mau tes sedikit ya audiens. Apa mobilnya Pak? Kenapa? Toyota, Daihatsu, Isuzu. Saya boleh ya Pak promo sedikit ya. Tadi kan Pak Hasan juga ceritanya macam-macam ya produknya. Jadi ada Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW gitu ya. Terus kalau motor tuh Honda gitu kan. Mungkin Honda kan pangsa pasarnya juga di Indonesia cukup besar ya, di atas 50%. Kemudian juga ada alat-alat berat, kita masuk juga Komatsu, kita juga ada di, nah selain otomotif juga kita ada di kemarin yang lagi rame mungkin ada tambang, kemudian juga ada di perkebunan gitu kan. Pilar yang ada Astra Pay-nya itu adalah di financial. Jadi kalau teman-teman tahu untuk financial itu kita ada kredit motor, kredit mobil, kredit alat berat gitu ya. Itu semua ada di Astra. Nah kita melihat database-nya kita itu sekitar 250 juta gitu ya. Yang mungkin udah pernah punya produknya Astra gitu ya. Karena Astra tuh kalau nggak terasa juga mungkin teman-teman ya, kita juga udah punya lini health ya. Jadi
Kita ada masuk di Halodoc, ada di Hermina, ada di Hartologi, rumah sakit Hartologi gitu ya. Jadi memang sudah sedemikian besar juga value chain-nya kita gitu. Nah, kita melihat bahwa kok kita belum punya sistem payment ya gitu kan. Dimana itu dibutuhkan juga untuk mengenerate daily transaction sebenarnya. Karena kalau Astra produk core-nya kan biasanya paling cepat juga sebulan sekali gitu ya untuk ngangsur mobil, motor gitu ya. Kalau beli motor kan bisa mungkin 3 tahun sekali, beli mobil mungkin average tuh 4-5 tahun sekali gitu kan. Jadi koneksi kita sama sama user tuh agak panjang gitu ya. Jadi kita pengen punya yang lebih recent gitu ya. Jadi daily kita bisa pakai, kalau di Astra Pay nanti bisa beli pulsa, bisa bayar listrik, bisa pakai kris karena sekarang kris itu kan juga di Indonesia marak sekali ya, pemerintah benar-benar support atas kris gitu kan. Jadi kita juga beruntung udah masuk duluan sehingga kita bisa mengikuti apa yang menjadi kebijakan-kebijakan di pemerintah juga. Nah artinya kan Astra Pay ini ada di jantung ekosistem Astra yang sangat besar Bu ya. Lalu dalam konteks menjadi relevan bagaimana Astra Pay memosisikan diri bukan sekadar sebagai alat pembayaran tapi enabler yang memudahkan pelanggan memenuhi gaya hidupnya Bu. Ya baik, kembali lagi tadi Astra Pay ini ingin hadir di dalam setiap titik kita sehari-hari gitu ya Pak ya, terutama di dalam ekosistemnya Astra walaupun tidak terbatas hanya di situ. Tapi kita mulainya itu dari ekosistem Astra. Kita masuk di waktu bayar cicilan pakai deh Astra Pay gitu ya. Kemudian nanti kita akan dapatkan poin, akan dapatkan cashback untuk next transaction-nya. Jadi kalau dulu mungkin masuk di jadi customer-nya Astra ya mesti beli motor dulu lah paling enggak gitu kan. Tapi sekarang cukup naik MRT pakai Astra Pay gitu, atau naik Transjakarta pakai Astra Pay, atau pakai kris aja deh, kris sekarang mulai dari Rp1.000 aja ya Pak tadi ya, udah bisa pakai kris, itu udah langsung jadi customer-nya Astra lah gitu ya, sehingga nantinya bisa menikmati berbagai kelebihan-kelebihan yang ada, program-program yang ada di Astra. Jadi mulai dari small size, kemudian nanti bisa berlanjut, oh bisa beli motor ya, oh bisa beli mobil ya, tentunya dengan apa transaksi kita yang udah banyak nih historinya mungkin di Astra Pay kita bisa dapat speed approval seperti itu ya dan mungkin dapat kelebihan-kelebihan lainnya. Oke, riset perilaku konsumen yang dirilis Cimigo tahun lalu Bu menunjukkan penurunan sirkulasi uang sekitar 12% dalam periode puncak seperti Ramadan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu semacam menunjukkan sikap hati-hati konsumen. Adakah upaya dari Astra Pay menyesuaikan diri agar nggak dianggap sebagai pemicu pengeluaran tapi alat manajemen keuangan? Iya, menarik ya pertanyaannya. Jadi menariknya memang rasanya itu udah mulai masuk ya Pak. Kalau tadi kita diskusi juga ya Pak Hasan, kalau ketinggalan dompet nggak apa-apa deh sekarang bahkan kita semua mungkin di sini mungkin sedikit banget kali yang punya uang cash, ada nggak yang punya uang cash sekarang? Boleh nggak tunjuk tangan? Kita mau tes ini dulu nih. Yang punya uang cash ada berapa banyak? Nah, sedikit banget ya, nggak nyampe 5% deh kayaknya yang punya uang cash gitu. Saya juga punya sih uang cash 100.000 adalah buat cadangan gitu ya. Tapi mostly tuh mereka memang udah, kita semua tuh pakainya kan udah pakai kris ya Pak ya, udah pakai digital payment aja gitu. Jadi tuh sangat relevan dan kemudian kita bisa lihat historinya kita kan ya. Kalau kita pakai e-money gitu ya atau kita pakai banking, biasanya kelihatan ya historinya ya. Dan kalau di Astra Pay itu fiturnya kita bisa lihat berapa banyak yang kita pakai untuk makanan, berapa banyak yang kita pakai untuk yang lainnya gitu ya Pak. Jadi bisa kita evaluasi gitu ya. Kemudian untuk pembayaran kalau kita udah biasa bayar pakai Astra Pay gitu, ada fitur remindernya. Jadi jangan sampai ketinggalan juga pembayaran karena kan kalau enggak denda pastikan. Jadi itu salah satu yang fitur yang kita siapkan. Di luar itu juga edukasi tentunya ya, edukasi kepada konsumen-konsumen kita, kepada usernya kita. Karena sekarang dengan industri digital ini, shopping online, pay later mudah banget gitu ya. Medsos kayaknya, oh semua kok keren-keren FOMO kan ya Pak ya. Jadi pengennya juga bisa posting ya, makan di resto ini atau beli ini gitu FOMO kan. Padahal uang mungkin sangat terbatas gitu. Nah itu juga kita diminta edukasi juga sama BI kebetulan. Bagaimana jadi kita sering lakukan beberapa edukasi, beberapa forum gitu ya, bagaimana kita mindful transaction. Jadi waktu kita bertransaksi jangan FOMO gitu ya, jangan reaktif gitu kan. Benar-benar kita harus mindful lah, apakah transaksi yang kita mau ini tuh benar-benar baik untuk
hari ini dan baik untuk masa depan. Kira-kira gitu. Baik Bu Reni. Sekarang saya kembali ke Pak Hasan lagi ya. Ngomong soal kepuasan nih Pak, Anda kan ya mengawasi ribuan toko ya, banyak sekali gitu dan seluruh Indonesia. Bagaimana Anda mendefinisikan kepuasan pelanggan hari ini? Bagaimana Anda mendefinisikan itu? Di era jaya kita kan melihat customer itu journey ya, jadi bukan hanya satu transaksi selesai. Jadi journey customer journey ini salah satu yang sangat penting di kita. Jadi kita melihat bagaimana customer itu belanja di kita. Dan kita kan sudah punya CRM engine, kita bisa melihat dia belanja setelah ini apa aja, kita bisa tahu. Nah, kepuasan pelanggan itu tidak hanya produk. Kita juga lihat adalah bagaimana engage dengan customer dari awal sampai akhir, itu penting. Jadi dari sebelum dia beli produk sampai dia beli produk sampai setelah beli produk. Kalau after service juga kita butuh handle, kita handle. Itu penting. Jadi journey itu sangat penting. Nah, kita menciptakan ekosistem yang lengkap ya dari sebelum dia beli sampai setelah dia beli. Karena itu adalah penting. Kita juga engage dengan customer, misalnya dari segi produk baru kita launching, promo dan segala macam, kita selalu kontak customer. Itu adalah journey kita. Kemudian kepuasan pelanggan itu ditentukan juga bukan hanya karena barang murah ya atau barangnya dapat produk, tapi next setelah itu aja penting. Jadi kita juga harus menyiapkan semua ekosistem, trainingnya di tempat, kita bisa menyiapkan after sales service-nya juga lengkap ya. Kemudian setelah dia belanja produk, dia harus beli juga aksesoris yang membuat supaya produknya bisa diprotek. Kita menyiapkan semua value chain yang ada di situ. Contohnya misalnya beli handphone, dia ada proteksinya, dia ada misalnya beli aksesoris yang bisa membuat dia pakai lebih convenient sehingga mencegah dia jatuh dan rusakan. Dan itu semua kita siapin. Jadi kalau kita lihat memang apa yang terjadi di kita. Behavior consumer ini berubah sangat cepat ya. Kalau kita lihat dari milenial ya, misalnya dulu Gen Y, kemudian Gen Z, terus sekarang Alpha ya, yang boleh dikatakan yang sangat muda. Sangat beda. Jadi kalau misalnya customer yang contohnya Gen Z ya, itu maunya speed, cepat. Kemudian kalau bisa frictionless, mereka tidak lagi nggak mau pusing dengan contohnya misalnya payment dan segala macam. Terus kedua adalah mereka butuhnya adalah convenient. Karena kalau buat kita bagaimana menciptakan itu, sehingga di dalam bisnis model kita selalu menciptakan namanya Unified Commerce atau namanya O2O. Orang bisa beli online dan dikirim ke rumah atau dia bisa order ambil di toko. Jadi O2O. Kita ciptakan senyaman mungkin buat mereka untuk belanja sama kita. Dan itu kita sudah ada di kita punya platform dan strategi kita. Kemudian kita setelah dia ke toko, kita bisa bantu mereka misalnya pindahan data, bisa ngajarin cara pakai produk, itu semua kita equip dengan training dan segala macam. Makanya Raja juga kita mendirikan namanya Corporate University. Kita punya training center yang khusus mentraining karyawan kita supaya mereka siap untuk menghadapi consumer dengan perkembangan teknologi ke depan ya. Sekarang AI kan ya, yang udah banyak mulai berkembang. Jadi itu adalah journey. Jadi itu adalah customer kita yang kita lihat adalah milenial atau yang Gen Z ya. Nah kalau yang zaman dulu customer yang sebelum Gen Y mungkin beda lagi approach-nya. Mereka butuhnya bukan speed tapi butuhnya adalah service. Mereka butuhnya personalisasi. Itu pun kita juga ada. Jadi itu juga kita ciptakan. Jadi untuk produk contohnya produknya sangat high end gitu. Kita juga kadang-kadang di kita juga kita di service center kita menyediakan namanya Halo Box ya. Halo Box itu adalah consumer itu kalau udah beli produk kita, dia bisa telepon untuk nanya mengenai produk atau mengenai service produk. Kita nyiapin namanya call center yang bisa hubungin ke customer kita di mana aja. Dengan mereka kita equip, karena di banyak tempat mungkin mereka nggak ada service center ya. Jadi mereka harus kita bantu dengan online dan segala macam. Jadi mereka juga bisa barangnya kita suruh kirim ke kita dan kita kirim balik setelah barang di service. Jadi semua end to end kita equip dengan itu. Sehingga itulah menciptakan namanya customer loyalty kita bisa kita dapetin. Tadi sempat Anda bilang salah satu yang punya pertumbuhan bagus itu tahun lalu sports ya, active
Lifestyle. Nah itu sinyal apa yang Anda lihat dari situ Pak? Dari sisi, ya seenggaknya dari sisi konsumen gitu. Ya kalau kita lihat sport ini sekarang menjadi salah satu, orang kan sekarang mulai pikirin life ya, healthy life, olahraga. Nah kita lihat tren olahraga ini kan makin lama makin berkembang dan tentunya semoga teman-teman yang di audiens ini ya, ini kan teman-teman yang Gen Z, milenial ya, jadi cocok dengan produk Era Jaya. Nah, health concern ini menjadi salah satu driver ke depan kita lihat. Dan kenapa orang concern terhadap life health gitu. Itu salah satu yang menurut saya bagus ya. Tentunya mungkin kita lihat sekarang bisnis olahraga apa saja yang booming itu pasti ramai kan. Pedal salah satunya ya, salah satu pedal. Itu kan sebenarnya olahraga lifestyle dan juga health ya. Ada sportnya. Itu gak berkembang. Jadi itu adalah tren, saya bilang tren yang ke depan ini. Ada yang satu berhubungan dengan health, berhubungan dengan sport itu cukup bagus. Jadi itu juga menjadi tren daripada masyarakat mungkin boleh dikatakan segmen milenial ya. Itu yang saya rasa di Indonesia sekarang juga sedang ramai dengan ke arah sana. Sehingga kalau kita masuk ke industri itu cocok sih sebenarnya. Itu adalah salah satu opportunity buat kita juga sebenarnya. Oke, lalu setelah itu tiba-tiba ada Xpeng datang. Nah, itu kira-kira siapa yang dibidik Pak? Pasarnya siapa nih Xpeng? Oke, kita lihat industri mobil listrik ini sebenarnya juga teknologinya tuh nanti teknologi itu mirip-mirip dengan handphone sebenarnya. Ke depan dia punya proses untuk update software segala macam itu udah pakai pakai over the air ya. Dia dikirim dengan software dan segala macam. Jadi kalau kita di Cina pun itu ada pemain handphone ya, elektronik juga lari ke mobil listrik kan, Xiaomi sama Huawei. Nah kalau kita lihat itu memang salah satu juga industri lumayan dekat sama kita lah. Sebenarnya kita kan di industri handphone udah lama ya. Jadi kedua lifestyle juga, itu adalah kategori digital dan lifestyle. Jadi itulah kenapa Era Jaya kita pegang. Dan Xpeng, kenapa Xpeng? Karena kita fokusnya sekarang kan Xpeng kan menengah ke atas ya. Sehingga produknya juga produk yang penuh dengan AI. Xpeng itu salah satu brand di Cina yang sangat terkenal. Dan dia dengan teknologi AI sendiri, itu mobilnya juga cukup canggih. Mereka bisa auto driving, bisa auto parking. Dan juga AI-nya memang dari awal sudah diinjak di mobil itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Hasan. Bu Reni, Bank Indonesia sempat bilang bahwa transaksi kris itu didominasi oleh segmen UMKM. Ada strategi memberdayakan merchant UMKM lewat data transaksi yang nantinya memberikan manfaat baik bagi pelanggan. Ya selalu menarik ya kalau kita ngomong soal UMKM gitu. Karena kan kita tahu ya ekonomi Indonesia itu disupport dari UMKM-nya sangat tinggi gitu ya. Jadi rasanya semua mungkin banyak sekali industri-industri yang pengen masuk gitu ya ke UMKM gitu karena networknya yang demikian besarnya gitu ya. Mungkin beberapa bank juga pengen memberikan lending tapi gimana ya UMKM yang bagus yang kira-kira bisa didanai gitu. Bahkan kita di Astra itu punya bank ya, mungkin teman-teman udah dengar kita ada 4 tahun yang lalu itu kita launching bank baru ya namanya Bank Saku, boleh diinstal juga selain Astra Pay, Bank Saku bisa diinstal juga. Itu yang fokus kepada teman-teman yang mungkin sambil bekerja punya juga sampingan gitu ya, side hustle gitu ya, untuk bisa memulai usaha gitu kan. Nah UMKM ini sekarang kalau mau gitu kan perlu pendanaan pasti gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau nggak punya catatan pembukuan yang bagus gitu, siapa yang mau kasih gitu kan. Jadi kris ini membantu. Kalau saya misalnya jualan bakso gitu ya di rumah gitu. Tadi siapa yang cerita tuh cuma jualan di Pasif nih kalau nggak salah tadi cerita ya di Jawa Tengah ya. Di mana Pak? Merapi ya. Beli apa Pak? Beli bakso ya benar. Beli bakso aja udah pakai kris gitu ya Pak. Karena kalau misalnya mereka tukang bakso ini cuma terima cash, siapa yang mau mendanai dia? Tapi kalau ternyata dari krisnya itu udah catatan pembukuannya kan, bank juga bisa lihat dong atau siapapun yang mau memberikan lending, wah transaksinya ternyata
gede juga nih tukang bakso gitu ya, sehari ternyata 50 mangkok, 100 mangkok, penghasilannya berapa gitu ya, itu dengan mudah akan diberikan pembiayaan gitu kan ya Pak. Jadi kris ini sebenarnya salah satu faktor juga yang untuk mendorong supaya teman-teman di UMKM ini bisa naik kelas gitu. Jadi kita sangat mengencourage UMKM-UMKM ini, ayo deh kita beralih juga karena memang society-nya juga udah banyak yang tadi kita di depan gitu ya, kita bilang bahwa udah banyak yang nggak punya dompet gitu kan Pak. Jadi ini semua sambung menyambung sampai tadi Pak Hasan cerita wah disebelin nih sama Amerika gitu ya Pak. Karena kita sekarang udah punya metode pembayaran yang lebih lebih kuat lah gitu di dalam negeri. Kira-kira seperti itu ya Pak. Oke, dan sekarang kan banyak brand menggaung-gaungkan kampanye untuk menarget Gen Z ini, Bu Reni. Yang ya dibilang juga menghadapi tantangan ganda gitu. Gaya hidup digital serba cepat sama tekanan hidup. Lalu sebagai CMO posisi Anda saat ini, gimana Anda menerjemahkan keinginan mereka akan kesejahteraan mental ke dalam kampanye atau fitur Asrape? Ada nggak tuh Bu? Iya, sekarang kesehatan mental kayaknya cukup ini ya Pak, cukup digaungkan ya. Benar, jadi ya mungkin tadi ya seperti kita diskusi di depan, teman-teman banyak terekspos dengan media sosial gitu kan ya, kemudian jadi keinginannya itu mungkin bisa lebih tinggi daripada apa yang kita miliki gitu ya, sehingga akhirnya banyak sekali juga yang terjerat misalnya pinjol gitu ya. Sehingga kemudian nggak bisa bayar dan itu akhirnya muncul jadi depresi dan yang lain-lain gitu. Macam-macam sih memang mengenai kesehatan mental ini gitu. Jadi di kita tadi kita juga lakukan beberapa edukasi gitu ya mengenai mindful transaction. Kemudian kita juga ngebantu tadi ya untuk bisa teman-teman ini tadi untuk yuk kita mendingan fokus ke productivity lah gitu ya daripada kita cuma flexing gitu kan. Di kita juga banyak Pak melakukan roadshow ke kampus-kampus gitu ya untuk kita mulai ayo adik-adik magang yuk gitu ya di Asrape. Mungkin di sini nanti kalau ada yang mau magang di kita juga sangat terbuka karena di kita tuh rata-rata masih Gen Z, jadi saya yang paling senior di secara usia mungkin di kantor gitu ya, tapi rata-rata Gen Z dan memang kreatif-kreatif gitu ya. Jadi kita juga membebaskan mereka untuk menuangkan idenya karena kalau di Asrape ini kan secara bidang usaha atau teknologi itu perkembangannya masih sangat jauh banget gitu ya Pak ya. Jadi masih banyak sekali yang bisa dikembangkan dan itu merupakan future gitu ya. Jadi memang teman-teman tuh kreatif sekali. Nah ini yang membuat kita mungkin jadi lebih fokus gitu ya. Lebih mengembangkan skill-skill untuk menata masa depan daripada hal-hal yang sifatnya konsumerismenya tinggi gitu. Kembali ke Pak Hasan. Di portfolio Active Lifestyle, Aksesoris, and IoT mendominasi ini Pak. Bagaimana perusahaan punya strategi nggak sih di toko? Maksudnya strategi untuk gimana caranya bikin pembeli yang awalnya hanya punya niat beli HP gitu, lalu bawa pulang smartwatch atau TWS gitu. Ya itu satu strategi semua retail ya, jaringannya ya Rajaya. Memang customer journey itu penting sekali kita define dari awal. Contohnya misalnya dia habis beli handphone, komputer atau tablet, nextnya apa? Itu kita sudah punya journey yang kita berikan ke kita punya staff sehingga mereka pada saat consumer beli ini udah pasti tahu. Misalnya habis beli handphone dia beli proteksinya. Kalau handphone mahal kan dia butuh proteksi. Kalau misalnya contohnya sampai dia jatuh rusak segala macam dia bisa diganti. Kemudian dia juga beli aksesoris misalnya casing dan lain-lain. Itu journey. Jadi kita memang sudah ada dan itu adalah bagian dari satu ekosistem. Karena contohnya di toko sport kita ya, misalnya jadi sport mereka kan lebih sepatu, baju, tentunya otomatis aksesoris lain juga ada ya. Jadi itu journey sangat penting karena kalau kita nggak ada journey, orang ke toko kita jadi sayang juga, udah spend waktu ya. Karena buat Indonesia ya, offline itu masih sangat menarik. Consumer ingin datang ke toko. Kenapa ingin datang ke toko? Karena bisa mendapatkan experience yang berbeda kalau mereka beli online gitu. Walaupun online bukan kita punya saingan, itu justru enabler kita. Justru kita juga mempunyai online strategy biar consumer kita juga bisa merasakan kalau dia mau dikirim kita bisa gitu. Jadi
Tapi consumer Indonesia khususnya yang kita alami setelah COVID ya, orang bilang new normal. Kembali ke normal sebenarnya. Mall-mall ramai lagi, cari tempat juga susah. Terus kedua, consumer kita kembali ke store. Jadi ini adalah salah satu sebenarnya opportunity buat yang punya toko juga ya. Menciptakan journey di toko sehingga consumer bisa mendapatkan value. Nggak hanya device tapi modern device gitu. Itu yang kita selalu lakukan karena at the end consumer kan tidak hanya beli produk untuk hanya dipakai sekali kan, jadi mereka juga butuh banyak hal dari segi pengalaman itu sendiri. Ya, makanya kita menciptakan namanya customer experience di toko kita juga. Ya. Oke, perusahaan Anda kan juga sekarang ngurusin perut nih, Paris Baguette sama Saigi kan. Iya, itu gimana tuh Pak? Gimana kok retail teknologi tiba-tiba juga mau masuk ke urusan roti sama teh gitu? Oke, jadi di awal tadi saya sebut Era Jaya kan ekspansi fokusnya ke lifestyle. Jadi itu restoran, itu lifestyle sebenarnya. Orang ke restoran nggak hanya makan kan, tapi juga pingin nongkrong, pingin santai. Nah, kita masuk ke lifestyle. Jadi F&B itu lifestyle, makanya kita masuk ke Paris Baguette ya. Terakhir kita ada Caji ya, minuman teh Caji dari China. Jadi kita juga joint venture dengan Caji. Itu semua lifestyle. Nah, dan juga supermarket ya, Grenaki. Di Grenaki pun customer journey-nya kan juga cukup bagus ya, dengan merchandise produk, dengan quality produk itu yang diciptakan. Jadi itu adalah merupakan strategi Era Jaya karena kita melihat consumer itu nggak hanya beli produk, mereka kan masuk ke restoran, mereka masuk supermarket, itu lifestyle. Jadi itu yang Era Jaya masuk. Dan menurut kita itu lebih long term, lebih sering berinteraksi sama kita. Beli handphone mungkin sekali dalam setahun atau kadang bisa 2 tahun sekali tergantung customer segmennya. Tapi kalau untuk ke restoran, ke supermarket bisa seminggu sekali mereka datang. Gitu. Jadi itulah yang Era Jaya. Sehingga kita punya program CRM ya, yang e-commerce CRM yang bisa connect ke customer lebih sering jadinya. Sehingga kita bisa lebih interaktif sama customer. Karena kita penting interaktif dengan customer supaya kita customer bisa mendapatkan benefit lebih banyak dari kita dengan sering interaktif sama Era Jaya. Baik Pak Hasan, Bu Reni, saya kira mungkin di antara penonton ada yang sudah penasaran mau bertanya langsung ke Pak Hasan dan Bu Reni. Saya persilakan dari sisi sini satu dan sisi sini satu bisa ke mikrofon. Ya, satu mbaknya yang di depan, silakan. Sebutkan nama dan asalnya ya. Selamat siang Pak Hasan dan Bu Reni. Terima kasih atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Perkenalkan saya Bella, ingin bertanya kepada Pak Hasan. Bagaimana Era Jaya survive melewati badai ekonomi di era gempuran perang harga di market? Karena kebetulan case-nya itu di saya, papa saya punya bisnis, tapi produknya itu kalau mau naik harga itu sulit karena perang harganya lumayan susah banget di pasarnya. Karena udah sulit naik harganya gitu kan. Padahal perputaran dananya itu tuh cukup lambat gitu karena piutang-piutangnya itu kan tadinya berapa bulan jadi nambah gitu. Sedangkan idealnya itu kan ROI-nya semakin tinggi semakin bagus kayak gitu sih. Kalaupun mau dapat fresh money biasanya orang tua saya itu tambah modal kayak gitu. Terus juga karena faktor dari tadi kan perputaran dana itu lambat ya Pak. Terus juga tapi kan kita perlu bayar-bayar contohnya karena kita itu ambil mesin dari Cungkuo. Jadi kalau misalkan kursnya itu lagi tinggi otomatis kita bayar cicilannya tuh juga ikut tinggi gitu. Yang kedua lagi belum lagi resiko piutang gagal bayar. Jadi gimana caranya supaya si harganya itu bisa survive gitu di market. Terima kasih. Langsung dijawab. Oke, Bella ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, terusan sharing ya.
Di industri handphone tuh industri yang dari dulu memang sering perang harga. Udah tahu dari zaman dulu ya. Jadi handphone ini dulu dari distribusi kemudian retail. Kenapa Era Jaya lari ke retail lebih banyak dari distribusi? Kita sekarang retail itu kontribusi mungkin 65% bearing total revenue kita. Karena retail kita bisa sustain harga lebih baik. Satu ya, retail. Nah, distribusi memang selalu munculnya perang harga. Nah, distribusi itu perang harga memang sulit. Jadi kalau di kita ini, kita bagaimana kita menciptakan ya, lebih ke program misalnya. Bukan harganya yang kita selalu mau fight. Jadi contohnya misalnya kalau punya produk sama nih di antara kompetitor kita jangan hanya jual produk aja, kita jual produk bundle dengan apa. Itu jual paket, jadi itu orang nggak bisa bedain harganya kan. Kalau kita hanya compare device to device itu gampang di compare harganya. Tapi kalau you bisa bikin paket yang bisa kombinasi dengan services, dengan aksesoris, dengan apa, itu otomatis akan beda. Jadi misalnya kalau kita bikin produk jangan unik semua sama. Produk yang punya adding value-nya apa, misalnya plusnya apa, itu yang bisa membedakan pricing dengan yang lain. Itu satu. Jadi kalau tadi bicara misalnya produk orang tuanya di China ya, mungkin bikin yang sesuatu yang lebih plus. Punya poinnya apa yang bisa melebihi daripada you punya kompetitor. Kalau sesuatu yang lebih tentunya bisa tidak perang harga. Dan juga service levelnya harus ditingkatin. Dengan service level lebih baik, orang tidak lihat harga lagi biasanya. Apalagi kalau ditargeting consumer yang memang membutuhkan quality, bukan hanya membutuhkan quantity aja. Jadi kalau service levelnya beda, walaupun barang sama, orang pasti pilih yang service levelnya lebih baik. Jadi itu yang menurut saya harus diciptakan. Jadi dari Jaya juga kenapa kita punya produk toko kita di trust sama consumer kita, karena kita menciptakan produk dan juga services ya yang bisa memang memberikan kelebihan daripada orang belanja hanya di mungkin toko-toko yang biasa gitu. Kita bisa contohnya ke toko kita menyiapkan semua produk, aksesoris, pilihan lebih banyak, kemudian semua payment option ada di kita ya. Kedua after sales service juga ada di situ. Jadi semua kita provide dengan itu. Sehingga orang tidak bisa mengcompare apple to apple dengan apa yang kita jual sebenarnya. Jadi at the end itu yang tadi customer experience itu juga penting yang kita harus selalu memberikan ke customer kita. Yang paling penting itu adalah trust ya. Trust customer ke kita itu penting, artinya setiap kali dia mau beli handphone ya dia Eraphone gitu. Mau beli produk Apple iBox gitu, dia udah tahu. Otomatis itu adalah trust kan. Kalau dia udah trust, apapun yang ada di kita ini nggak bisa di-compare hanya apple to apple secara harga. Walaupun tetap misalnya nih ada yang segmen khusus yang perang harga ya itu memang nggak ada pilihan kan. Tapi consumer kan beda. Tapi kalau target consumer kita kan kalau quality yang dipentingkan ya itu harga sudah tidak menjadi 100% adalah memberikan pilihan dia untuk bisa beli produk. Sudah, yang masalah perputaran dana lambat itu gimana? Minta resep tadi, siasat perputaran dana lambat itu. Ya kalau perputaran lambat itu kan masalah business plan ya. Business plan ini memang harus tergantung business plan-nya sih. Kalau memang business plan-nya perputarannya lambat, memang itu tergantung industrinya ya. Memang di industri kita ini handphone juga sama lifestyle itu beda. Inventory-nya juga beda. Kalau di handphone itu inventory stok kita juga mungkin maksimal 2 bulan misalnya mas. Atau mungkin kadang-kadang kita cuma fokusnya 45 hari toko. Tapi kalau di industri lifestyle ya kayak fashion produk, sepatu ini bisa 3-6 bulan inventory-nya. Tergantung sih sebenarnya itu tergantung pada you yang masuk ke industri mana. Nah kalau perputarannya lambat ya memang industrinya itu sendiri atau memang business plan-nya harus dilihat kembali gitu. Artinya kalau untuk bisa putar cepat tentunya you harus invest produk yang bisa lebih ke sellable kan. Kan jual barang tuh selalu ada barang yang sellable dan non sellable. Ada barang yang slow moving dan fast moving kan. Kalau barangnya semuanya slow moving tentunya akan cash flow macet. Kalau barangnya itu fast moving, you akan kekurangan stok biasanya. Jadi mesti kombinasi sih, itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi tentunya kembali ke business plan gitu ya. Ya menjawab Mbak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mas yang di sebelah situ.
Ya, terima kasih. Nama saya Hijri dari JT, Pak. Saya mau bertanya untuk Pak Hasan dan juga Bu Reni. Untuk Pak Hasan ada 2 pertanyaan, Pak. Jadi di sejalan dengan marketing 5.1 ini kan retail itu harus mengenal customer-nya dengan sangat baik. Dan itu juga terjadi dengan program CRM juga, Pak. Jadi tujuannya adalah untuk mengenal customer itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk Era Jaya sendiri otomatis kan awal itu memang sebelum ada CRM itu transisinya itu seperti apa, Pak? Untuk strateginya secara internal ya, Pak ya. Memberikan oke, kita akan beralih ke memfokuskan ke CRM agar kita lebih mengenal customer kita gitu. Nah, yang kedua ketika data-data itu misalkan sudah masuk nih, misalkan contohnya satu orang itu ternyata di 2 bulan ini dia suka beli produk A, produk B. Nah, itu nanti implementasinya untuk ke depan program-programnya itu penerapannya seperti apa, Pak? Apakah orang tersebut akan dikasih sebuah program tertentu, promo-promo tertentu atau seperti apa? Jadi ketika data itu masuk pengolahannya itu seperti apa, Pak? Gitu. Nah, yang untuk Bu Reni, untuk Astrape, Bu, apakah sudah ada fitur-fitur yang menerapkan juga untuk gimana caranya kita mengenal customer kita lebih baik dengan fitur-fitur Astrape? Thank you. Bu Reni dulu kali ya. Ya. Oke, thank you ya Mas Hijri dari JT ya. Mereknya bagus ya Pak JT ya, apalagi Bapak pakai baju orange sampai sepatu orange, keren banget. Iya, saya juga sering lihat di mall-mall ya, ada beberapa outletnya JT. Jadi tadi pertanyaannya apakah ada fitur di Astrape yang bisa mengidentify gitu ya Pak, customer-nya ini ngapain aja gitu ya, atau kemudian tadi nyambung dengan pertanyaan sedikit juga mengenai CRM ya. Jadi memang kalau kita tuh, kita di Astrape itu lebih dari 17 juta usernya gitu ya, jadi memang udah tinggi sekali. Transaksi kita tuh sebulan bisa 7 juta transaksi, jadi kalau dalam sehari itu lebih dari 200.000 transaksi. Dan tentu mikro-mikro data itu kita ambil dan kita manfaatkan sedemikian rupa. Kalau nggak pakai engine CRM, impossible gitu ya. Jadi sayang sekali gitu data sedemikian besar tapi kalau nggak dimanfaatkan juga sayang. Jadi kita memang pakai beberapa engine CRM untuk bisa melakukan segmentasi kepada customer, menggunakan AI juga sehingga kita bisa nge-track juga customer ini ngapain aja, kemudian dia itu biasanya kalau kemudian dia biasanya pakai terus tiba-tiba nggak pakai gitu ya. Bahkan kita bisa juga mendetek gitu ya pakai beberapa metodologi seperti looks alike gitu-gitu ya. Itu nanti kelihatan oh ini kayaknya customer kalau habis begini-begini nanti besok dia bisa dorman nih gitu ya, bisa nggak ini. Nah gimana tuh campaign-nya gitu ya kita bikin, itu juga kita menggunakan beberapa AI untuk bisa memberikan suggestion customer ini harus dikasih campaign yang mana supaya dia mau transaksi lagi gitu ya. Itu di back end kita gitu ya engine-nya. Tapi kalau dari segi customer-nya yang akan dia rasakan, dia akan menerima notif atau akan menerima voucher mungkin dari kita gitu ya. Itu yang lebih sesuai, bahkan sampai ke waktu diberikannya juga sesuai. Misalnya kita juga bisa melihat nih, oh kalau kupon ini atau voucher ini dikasihnya jam 3 sore, itu success rate-nya lebih bagus daripada kalau dikasih jam 10 pagi misalnya gitu ya. Jadi sampai sedetail itu gitu untuk bisa benar-benar memberikan treatment yang baik kepada customer. Kita juga bisa melihat nih success rate voucher A dengan voucher B itu seperti apa sih. Kita blast misalnya 100.000 voucher untuk misalnya diskon PLN gitu ya 5.000 gitu ya kepada customer yang seperti ini. Jadi kita melakukan beberapa A/B test, mana yang paling baik gitu ya, dan berdasarkan segmen-segmen customernya juga, segmen customer kita juga kita bagi tiring-tiring gitu ya. Jadi lumayan complicated ya Bapak Ibu ya kalau ngomong big data gitu kan, karena kalau kita punya data gede tapi nggak bisa sampai ke sana juga sayang sekali, karena justru mikro-mikro data ini yang kita manfaatkan untuk bisa memberikan retention gitu ya, engagement, sehingga kita pengen kawal nih customer yang tadinya cuma satu transaksi small misalnya dari Rp10.000, gimana tuh kita temenin terus gitu ya sampai dia bisa beli produk-produk yang
mungkin core-nya Astra gitu ya, ujung-ujungnya gitu ya. Bisa beli motor nanti, leasing, bisa beli mobil dan seterusnya gitu. Kita juga punya beberapa fitur juga yang mungkin sekarang di industri sangat umum ya, loyalty gitu ya, poin. Kalau transaksi dapat poin, semua transaksi di Astra Pay dapat poin gitu ya. Kumpulin poin bahkan cuma 100 poin ya, mungkin nilainya cuma sekitar berapa, mudah banget. Mungkin Bapak Ibu kalau mau coba di sini top up aja gitu ya ke Astra Pay, biasanya dapat antara 10 sampai 40 poin gitu ya. Nah itu cuma kumpulin 100 poin, bisa dapat potongan tuh 30.000 untuk di restoran tertentu gitu misalnya. Jadi value-nya juga baik sekali gitu ya. Nah itu kira-kira kayak gitu sih beberapa fitur atau yang kita berikan kepada customer. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni, semoga memuaskan ya. Untuk Pak Hasan nih ada 2 pertanyaan nih, satu tentang strategi transisi CRM, terus yang kedua tentang pengolahan data Pak. Oke. Sebenarnya itu 2 berhubungan sekali ya. Jadi kalau bicara transisi memang kita sudah lama untuk melakukan itu karena kita melihat bahwa customer loyalty itu sangat penting ya. Kita nggak bisa tinggalin. Jadi kita sudah melakukan sebelum kita diverse ke bisnis lifestyle dari F&B itu kita sudah lakukan CRM udah lama. Jadi kalau bicara transisi sebenarnya marketing engine kita tuh nggak bisa kita hindari daripada data analitik yang tadi big data tadi yang Bu Reni bilang. Memang zaman dulu kan marketing cuma 4P ya. Jadi produk, price kayak gitu. Jadi terlalu basic. Tetap tidak akan cukup ya kalau kita tidak tahu siapa segmen customer kita. Makanya kita mendirikan CRM itu tujuannya adalah kita bisa mengerti customer kita lebih detail lagi. Karena dengan kita bisa mengerti customer kita, otomatis ini kita bisa memberikan offer ke customer kita yang lebih cocok. Misalnya yang kalau mereka launching produk A, segmen harga sekian, siapa yang kita tuju udah tahu gitu. Kemudian pada saat kita punya produk apa, kita juga tahu siapa yang kita offer. Karena di dalam engine CRM kita juga banyak AI-nya ya, banyak data-data yang memang udah kita punya. Nah, yang kedua adalah yang penting adalah engagement kita dengan customer. Jadi kita harus aktif ya dialog. Nah, kalau mau transisi ke sana ya kita harus digitalisasi. Kalau kita bisnisnya masih manual gitu nggak bisa kita melakukan CRM. Nggak bisa kumpulin data dengan manual. Jadi sebelum kita masuk ke CRM kita juga digitalisasi. Jadi banyak proses digitalisasi yang dilakukan di kita make sure customer data kita tuh kita dapat dengan otomatis kita udah bisa diolah dengan CRM engine yang kita punya. Otomatis itu akan keluar data yang kita mau, misalnya customer segment, price, umurnya, harga, siapa yang beli di siapa yang belanja dalam sebulan 2 kali, setelah belanja ini belanja apa lagi, itu tahu semua. Jadi dari sana kita bisa dapat data sehingga pada saat kita meng-offer mereka dengan produk-produk yang kita mau itu sudah ada data yang tersedia. Sehingga lebih segmented. Digitalisasi sama satu lagi adalah engine marketing yang ke depan ini kan sangat segmented kan. Kalau dulu marketing engine itu kan kita kalau misalnya iklan di media misalnya koran atau di TV kan kita nggak tahu targetnya siapa yang kena gitu. Tapi kalau digital itu segmented, jauh lebih tepat kan. Sehingga dengan punya data yang kuat ya kita baru bisa digital. Untuk ke arah sana harus digital. Bagaimana kita punya bisnis proses itu harus digital sehingga otomatis datanya bisa dapat dengan gampang dan cepat. Terima kasih banget Pak Hasan. Pak Hasan, Bu Reni, mungkin kami sebenarnya masih pengen dapat banyak insight ya dari Pak Hasan dan Bu Reni, tapi kita sayangnya dikalahkan oleh waktu ini karena sudah habis waktunya. Jadi terima kasih sekali atas waktu yang telah diluangkan oleh Pak Hasan dan Bu Reni. Terima kasih, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saya kembalikan ke Mbak Suci. Baik, terima kasih banyak Bapak Bonardo Maulana. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Bapak Hasan dan Ibu Reni berkenan berdiri Bapak dan Ibu karena akan ada pemberian token of appreciation. Kami silakan. Dan token of appreciation ini akan langsung diberikan oleh Bapak Bonardo Maulana. Ya, untuk yang pertama akan diberikan kepada Bapak Hasan Aula, Deputy CEO Era Jaya Group. Baik, kita akan berfoto terlebih dahulu. 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1.
Baik, dan untuk selanjutnya akan diberikan kepada Ibu Reni Futsiyama, Chief Marketing Officer Astra Pay. Tiga, dua, satu kali lagi, 3, 2, 1. Kita berfoto bersama, kami silakan. Baik, kita melihat ke kamera sentral, 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Tahan dulu, kita akan ada pengambilan video.